warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kita mendapatkan berkah dan manfaatnya, marilah kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saudara. Anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Semuanya. Oh, masuk semua ternyata ya. Sekretaris sudah ngabsen hari ini tadi. Ya. Oke, nihil ya. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya sehat? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Brenda ingin mengajak kalian melakukan yang namanya teknik stop. Apa itu teknik stop? Nanti teknik ini digunakan agar kalian bisa fokus dalam menerima pembelajaran. Nah, sudah siap? Sampai. Ambil nafas, keluarkan secara perlahan-lahan. Hilangkan semua beban. Nikmati. Nah, itulah tadi teknik stop yang melatih kita untuk sejenak rileks agar kita semua bisa fokus menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya membawa HP ya. Tolong disiapkan HP-nya karena nanti hari ini Bu Rani ingin mengetahui sejauh mana kalian sudah siap menerima pembelajaran apa belum. Silahkan dikerjakan link yang ada di grup WA kalian. Nah, beri waktu 5 menit ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau begitu HP-nya bisa diletakkan di meja. Anak-anak bisa melihat kepada layar yang ada di depan. Hari ini anak-anak belajar tentang subtema ekonomi kreatif. Apa subtema kita hari ini? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Mungkin dari kata ekonomi kreatif ini anak-anak sudah mulai bertanya-tanya, apa sih ekonomi kreatif? Pasti seperti itu ya. Pernahkah kalian melihat tetangga kamu atau saudara kamu membuat suatu kerajinan ternyata memiliki nilai jual? Pernah? Ada yang pernah melihat seperti itu? Atau kamu sendiri pernah melakukan? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak yang pertama bisa mendeskripsikan konsep ekonomi kreatif. Yang kedua yaitu menganalisis jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jadi nanti Bu Randi akan melakukan yang namanya 3 penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, rasa tanggung jawab. Nanti kalian mengisi di lembar jurnal refleksinya di akhir. Terus yang kedua adalah penilaian pengetahuan, ada tes tulis. Nanti akan di-share lagi di Google Form lagi ya. Yang ketiga ada nilai keterampilan pada saat kalian proses diskusi. Anak-anak, Bu Rani punya gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira apa sih yang ingin kalian ketahui dari gambar ini? Buatlah sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya harus sesuai dengan tema kita tadi. Apa tema kita tadi? Ekonomi kreatif. Nah, siapa yang dengan rasa percaya diri yang berani nulis di papan buat sebuah pertanyaan? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika beri tepuk tangan dulu dong. Jangan cuma satu ya pertanyaannya, nanti boleh 2. Setelah ini
sudah bisa duduk kembali. Siapa yang mau lagi 2 pertanyaan aja ya? Oh, Hafiz. Oke, silahkan Hafiz. Bisa menuliskan pertanyaannya ke depan. Beri tepuk tangan dong untuk Hafiz. Ya, terima kasih Hafiz. Silahkan duduk kembali. Ya, ini bagus sekali ya pertanyaan dari teman-temanmu, yaitu apa arti ekonomi kreatif, dan yang kedua apa saja jenis-jenis ekonomi kreatif itu. Luar biasa. Nah, sebelum berani menjawabnya, mungkin dari teman-teman kalian ini ada yang bisa menjawab dahulu. Tidak usah takut salah ya. Siapa yang bisa mau? Wah, keren sekali. Nabila ya? Ya, silakan Nabila. Apa ya? Menurut saya, sesuatu yang bisa menghasilkan uang berupa kesenian. Jawab nomor 2. Apa saja sih jenis-jenis dari ekonomi kreatif itu? Mungkin bisa jawabnya melalui gambar ya yang ada ya. Siapa ya? Oke, Joy. Menurut saya yang ada di gambar yaitu berupa fashion, kerajinan, dan kuliner. Supaya kalian lebih memahami lagi tentang ekonomi kreatif, Berani memiliki yang namanya video. Silakan anak-anak lihat video ini ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai ekonomi kreatif. Ayo anak-anak, kita mulai pembahasan materi ini dan tetap semangat ya. Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif loh. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Nah, gimana setelah melihat video tadi? Semakin lebih jelas kan tentang apa itu ekonomi kreatif? Ya, oke. Nah, ini anak-anak berdasarkan hasil jawaban kalian pada kuis tadi ya, yang di awal dari Google Form tadi, menunjukkan bahwa hasil kesiapan belajar kalian ini nanti untuk pembentukan kelompok. Nanti anak-anak silahkan setelah ini membentuk kelompoknya sesuai yang sudah apa yang Berani kelompokkan di sini. Oke, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Supaya kalian semakin fokus untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita tepuk fokus dulu. Masih ingat ya, tepuk fokus ya. Yuk, sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Bisa dari ya. Jadi nanti yang kita bicarakan. Ya sudah, bisa ditempel ya nanti buat kunjungan teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa hadiah. Salam. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan jenis-jenis ekonomi kreatif. 1. Pengembangan permainan. 2. Arsitektur. 3. Desain interior. Desain interior. Alfi Sirukan. Sekarang kan hasil karya kalian sudah selesai. Semua boleh melihat, boleh unjuk ke karyanya kelompok lain. Boleh membawa catatan apabila ada hal yang baru, boleh kalian catat. Silakan anak-anak semuanya berkeliling.
Baiklah anak-anak, kita sudah masuk ke tahap penutup, yaitu di mana kalian sudah menunjukkan hasil karya kerja kelompok kalian dan tibalah kita ke kesimpulan. Kira-kira siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa itu ekonomi kreatif? Apa itu macam-macam jenis-jenis dari ekonomi kreatif? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Tunjuk tangan. Ya, Hanif silakan. Menurut kesimpulan saya, satu konsep ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam mengerjakan ekonomi di suatu negara dan akhirnya di dunia. Oke, jadi luar biasa ya apa yang dikatakan sama Hanif. Kesimpulannya selanjutnya, apa saja sih subsektor dari jenis-jenis ekonomi kreatif? Siapa yang bisa tunjuk tangan yuk? Saya Bu. Oke, Brian, apa saja Brian? Jadi sektor ekonomi kreatif Indonesia adalah periklanan, Oke. kuliner, dan arsitektur Bu. Arsitektur, oke, ada periklanan, ada kuliner dan arsitektur. Mungkin kurang ya, kita tambah lagi ya. Siapa ya yang bisa menambahkan ya? Saya mau menambahkan Oh, yang dari pojok sana, Salsa. Ya, Salsa apa? sektor video dan fotografi. Sektor video dan fotografi. Ya, beri tepuk tangan dong Pak Brian. Yang namanya ekonomi kreatif itu aset utamanya adalah dari sumber daya manusianya yang kreatif, memunculkan ide-idenya untuk membantu perekonomian negara melalui kerajinan tangan, melalui video, iklan, kemudian ada kuliner. Nah, ini nanti diharapkan mendongkrak yang namanya ekonomi lokal bisa mendunia atau menjadi go internasional. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sekarang anak-anak bisa waktunya ini ya, tiba di waktu kita yang namanya tes tulis. Tadi kan di awal ada 3 penilaian, ada singkat, ada tulis. Nah, sebelum ke tulis mungkin boleh diberikan tes ini dulu ya, penilaian diri ya. Jadi silakan ditulis penilaian dirinya, dipilih di silang ya. Oke, selanjutnya karena penilaian diri sudah selesai, ini nanti sebagai mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ekonomi kreatif pada hari ini. Silakan dicek HP-nya. Randy sudah mengirim Google Form-nya untuk soal evaluasi. Silakan dikerjakan, dibuka. Oke, sudah selesai mengerjakan tes tulisnya, anak-anak? Nah, selanjutnya untuk refleksi kita, Brady juga sudah membuatkan Google Form, di mana di situ kalian bisa memilih apa yang perlu kita tingkatkan lagi dan apa yang harus, apa yang hari ini kalian dapat manfaat apa dari ini. Nah, dilihat di Google Form-nya lagi ya, silakan dibuka. Baiklah anak-anak, sudah waktu kita juga sudah mau selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang materi perdagangan internasional ya. Jadi hari ini semoga pembelajaran kita mendapatkan manfaat dan berkahnya ya. Kita belajar tentang ekonomi kreatif ya. Besok kalau kita mempelajari perdagangan internasional, barang-barang apa saja yang mau akan kita jual, kalian sudah memahaminya di ekonomi kreatif hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Hati-hati saat pulang. Salam untuk keluarga semuanya. Dari akhiri, aku mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, tujuannya untuk kebaikan kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perasaan saya senang dan bisa fokus mengikuti pembelajaran karena sebelum pembelajaran dimulai saya diajak untuk fokus dengan teknik stop.
Hal yang menyenangkan adalah saat masuk kelas saya menjadi lebih akrab dengan kawan, dengan diskusi kelompok, saya menghargai pendapat teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Maria Ulfa, guru matematika teman sejawat dari Bu Dia Suparka. Saya telah melakukan pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dia Suparka. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Bu Dia Suparka telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi konten, Bu Dia telah menyediakan media pembelajaran berupa pertama video, peta konsep, kemudian komik, serta handout yang berisi tentang ekonomi kreatif. Selanjutnya untuk diferensi proses terlihat pada diskusi anak-anak. Terakhir adalah diferensiasi produk. Di sini anak-anak telah menghasilkan beberapa hasil dari diskusi mereka, yaitu yang pertama ada peta konsep, cerita, kemudian ada berupa kesimpulan. Sehingga saya semakin paham tentang apa itu diferensiasi dan saya akan menerapkan dalam pembelajaran saya. Saya Bu Nanda, guru bahasa Jawa teman sejawat dari Bu Rendia. Saya juga telah mengamati proses pembelajaran dari Bu Rendia. Ada teknik baru yang dilakukan pada pembelajaran Bu Rendia ini tadi, yaitu mengenai teknik stop untuk memfokuskan siswa sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian ada kuis melalui Google Form untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Nah, dari teknik yang dilakukan oleh Bu Rendia, saya bisa mengadopsi pada saat mata pelajaran saya, yaitu bahasa Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.